Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani, Sobat Sehat Tiara Farm. Saya masih di Lombok Utara nih. Desanya nanti kita tanya ya, desa apa. Saya tertarik banget dengan nih pohon kurma di Glade Nur. Lihat, ujung buahnya itu ke tanah mungkin nggak nyampe 30 cm. Ini karena diikat. Oh, karena diikat. Kalau dilepas sudah nempel di tanah ya, Wak ya? Iya, ke tanah dia. Masya Allah, ini di Glade Nur, varietas di Glade Nur. Ini sependek ini nih sobat. Saya heran, kaget, ya bahagialah bisa sampai di sini. Yang ternyata untuk wilayah se-Indonesia menurut Wak Dolah, Wak kita semua Klimatologi yang bersesuaian untuk tanaman gurun. Bersesuaian untuk tanaman gurun nih, ilmu daging banget ya kita dapat. Jadi teman-teman pemula yang ingin belajar kurma, ini udah tempatnya banget. Sampai pokoknya Wak sudah tahunan lah riset tentang buah kurma ini. Lihat ya, ini tanah nih paling cuma berapa senti ke langsung ujung buah kurmanya itu tuh ya. Ini jenis di Glade Nur. Ini kalau dilepas talinya kena ke tanah. Iya, dilepas langsung ini kan Wak, langsung ke tanah. Kita kenalan ya dengan Wak Dolanya yang riset kurma dan hafal tentang pohon kurma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wak Dolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak, bikin kaget ini Wak, pohon kurma di Glade Nur Wak. Kalau Wak lepas talinya itu selesai, nempel tuh di tanah langsung. Jadi sengaja diikat supaya buahnya nggak kena tanah. Oke, Wak, boleh ngobrol ya Wak? Boleh. Ini pohon ini kan masih rendah banget nih Wak. Ini umurnya dari biji disemai 3 tahun. Alah, 3 tahun. Biji nih Wak? Ya, ini dari biji disemai. Umur sekarang 3 tahun 4 bulan. Berapa hari ya? Okay. 20 sekian hari kalau salah. Biji. Jadi buah kurma yang kita makan. Iya. Masya Allah. Beli bisa. Buah kurma di Glade Nur yang masih dalam kotak itu. Makan daging buahnya, bijinya disemai. Nah, dari hari pertama menyemai sampai hari ini, sampai Bu Ita ke sini, ini umurnya 3 tahun 4 bulan 20 sekian hari lah, lupa Wak. Wak, katanya cuman nyanya itu siapa ya Wak? Kita nggak tahu Wak. Kalau dari biji yang pohon kurma kita makan itu identik dengan jantan Wak? Enggak juga, ini betina. Iya ya, ternyata ya. Betul. Jadi kalau soal jantan betina itu, ini satu ini ya, satu tandan ini. Baik. Ini 2% hunsa nanti. 2% apa Wak? Hunsa, banci. Oke, baik. Nah, terus 50% jantan, 50% betina. Oke. Yang jadi persoalan kita di Indonesia ini kan beli buah kurma bukan beli tandannya kan? Oh iya, betul. Nah, bijinya kan dari macam-macam tandan itu bercampur di dalam kita beli buah itu. Betul. Kebetulan terbeli banyak jantan, nasib jelek. Oh. Nah, kalau nasibnya bagus terbeli banyak betina. Logikanya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi tidak semua dari biji kurma yang kita makan itu jantan, bukan? Bukan, kebetulan yang dalam kita beli buah kurma tuh 2 kilo, 5 kilo. Itu kan mungkin dari bermacam-macam tandan. Oke, baik. Nah, itu bercampur-campur kan. Oke. Kalau kita satu tandannya begini, nah ini kan satu ini. Ya. Ini tetap sekitar 2% hunsa, banci. Oke, hunsa ya. Nah, habis itu baru 50% jantan, 50% betina. Ini persoalan kita beli di buah kurma itu kan tidak dari satu tandan, mungkin yang termasuk itulah buah yang mengandung biji jantan semua. Oke. Nah, itu dia. Oh, ini di Glade Nur. Keren banget. Wah, ini sudah yang tandan keberapa nih? Ini yang ke-9. Oke. Ini ke-9, itu yang ke-10. Udah muncul lagi tuh sobat tuh. Nah, yang ke-11 ini, tuh. Ini yang ke-12 ini. Waduh, Masya Allah. Ini mudah-mudahan nggak keluar lagi. Kalau keluar lagi sayang, kasihan pohonnya. Paksa buat potong. Oh, kalau muncul lagi ya, Wak ya? Ya, kasihan berat kan. Betul. Nanti kita buang aja. Oke. Tuh ya. Nutrisinya gimana nih, Wak? Kayak yang Wak nanamnya kayak main-main nih, Wak. Taruh sini. Kebetulan kadarullah NTB ini iklimnya kan
klimatologinya bersesuaian satu. Oke. Terus ini Lombok Utara, ini kan bekas tumpahan Samalas Purba. Samalas Purba. Nah, Oke. kalau ke daerah Sumbawa sana Tambora Purba. Nah, itu kan letusan gunung. Oke. Sedangkan kurma kita tahu dia butuh tanah lempung berpasir. Iya. pH kalau di Mesir sana 8 sampai 11. Masya Allah. Iya. Nah, kita pH kita kalau sudah di otak-atik sedikit 8,5. Yang di sini? Iya. Oh. Apa bedanya dengan Jazirah Arab? Baik. Makanya kita di sini di Lombok Utara ini Wak kan nanam seluruh jenis pohon kurma ya. Iya. Termasuk ajwa alia berbuah di sini. Ajwa. Masya Allah. Nah, nggak ada yang tidak berbuah. Nah gitu. Oke, jadi oke. alam yang mendukung. Alam yang mendukung. Nah, kalau bukan alam yang mendukung, seandainya bisa di Palembang, pasti Wak akan tanam banyak-banyak di Palembang. Nah, Wak jauh-jauh dari Palembang sini berbagi ilmu dengan masyarakat NTB. Oke. Karena di Palembang dipaksakan, dia akan tetap berbuah, tapi tidak akan mau seperti di NTB gitu loh. Dengan ini sampai tamar, Wak? Sampai tamar. Masya Allah. Tamar di pohon. Tamar di pohon ini? Tamar di pohon. Oh. Bukan tamar di peram apa gini jemur. Untuk di Lombok Utara udah Iya, bisa tamar di pohon. Cuman Masya kan harga Allah. tamar lebih murah. Baik. Ketimbang harga Rutop. halal. Oh, halal? Halal lebih mahal. Oh, lebih mahal halal ya, Iya. Wak? Oke, oke. Nah, jadi petani tentu memilih yang mahal. Oke. Oh, Wak, jadi kembali lagi ya, Wak ya. Di Lombok Utara ini iklim berkesesuaian untuk tanaman gurun ya, Wak ya. Gurun. Jadi kalau untuk diproduksi massal atau kita nanam skala industri itu memang tempat yang bagus ya, Wak? Iya, NTB NTT. Kan yang saya sudah beberapa tempat itu ya, di Cibinong kan sudah ada berbuah. Banyak dari Sabang sampai Merauke. Sudah ada berbuah, tapi itu belum skala produksi ya, Wak ya. Belum. Masih satu kebun katakan sekian hektar berbuah 2-3 batang. Baik. Itu namanya skala hobi. Oh, masih hobi itu, kategori hobi ya, Wak ya. Oke. Untuk kebun wisata boleh, tapi kalau untuk kebun produksi hanya 2 provinsi di Indonesia. Baik. Baik. Oh, itulah yang Uwak bikin di Lombok Utara ini, kebunnya polanya kap ya, Wak? Ya, betul. Baik. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan rezeki yang dititipkan Allah berupa lahan yang cocok untuk tanaman kurma. Bergotong royonglah anak bangsa yang memiliki kelebihan rezeki menitipkan modalnya. Lahan masyarakat saudara kita yang punya lahan warisan turun-temurun tapi tidak punya modal untuk mengelola dan SDM-nya juga kurang, nah dimodali, dikelola oleh lembaga yang memang profesional di bidangnya. Oke, baik. Pola nyakap itu ya, Wak ya, untuk kurma. Iya. Jadi nanti kalau itu 2024 insya Allah sudah ada yang berbuah massal ya, Wak ya? Kebun klaster 2 Jugil itu target buah satu kebun. Itu jenis barhi ya, Wak ya? Oke, baik. Jadi kalau ini di Glutnur, kalau seperti ini kelas apa tadi kata Wak? Rumahan ya, ini. Jadi menandakan kalau lahan ini memang berkesesuaian untuk tanaman gurun ya. Masya Allah, ini ini sudah mayang ke-9. Inilah salah satu pohon yang kata Uwak seperti pohon kelapa yang tidak berhenti berbuah. Muncul lagi mayang ke-10, ke-11, ke-12. Artinya ini nanti panen yang 10 mereka. Iya. Gitu. Terus itu ya, Wak, yang Wak maksud. Iya. Bukan hanya satu pohon ini. Baik. Lande juga begitu. Kurma Ina Asima juga begitu. Hampir semua kurma-kurma di Lombok Utara asal makanannya cukup, dia akan berbuah sepanjang tahun seperti kelapa. Seperti kelapa seperti ya, kelapa. Ya? Oke. Sedangkan kalau di asal negaranya sendiri dia 1 tahun 1 kali musim ya, Wak ya? Karena mereka punya musim dingin. Sebetulnya kodratnya kurma ini berbuah seperti kelapa. Oke. Sebetulnya. Oh gitu? Iya. Cuma karena di daerah seperti Jazirah Arab pada musim dingin ya semua tanaman akan istirahat. Hewan juga akan bersembunyi. Dorman ya, Wak ya, istilahnya itu, Wak ya? Nah, oke, baik.
alhamdulillah syukurillah kita kan diberi iklim kemarau hujan. Oke. Jadi tidak ada masa istirahat. Ditambah lagi NTB curah hujannya rendah, kelembapan rendah, gitu. Oke. Dapat angin muson dari selatan. Oh, itu angin muson bawa apa itu, Wak? Angin muson itu angin panas dan kering. Panas kering, Nah, tapi ya? kering. Itu angin muson. Kalau siang panas, malam dingin. Oke. NTB kalau siangnya bisa 40 lebih, malam bisa sampai 11 derajat. Masya Allah. Bagus itu untuk pohon kurma ya, Wak ya? Yang jelas Australia ekspor 100% kurma ke Timur Tengah. Oke. Australia. Iya. Tetangga NTB Australia itu apa? Ya, tetangga. Angin muson itu kan angin dari Australia. Oh iya ya, Wak ya, betul.